tanggal 9 Mei hari ke-130. Bacaan Nehemia pasal 8 ayat 2 sampai pasal 10 ayat 39. Pembaharuan penyembahan dimulai. Garis besar. Bagian pertama kisah Nehemia mencangkup pembangunan tembok kota Yerusalem. Sementara paruh kedua kisah fokus pada instruksi yang diberikan kepada para penyembah. Mulai dari pasal 8, cerita ini menjadi biografi daripada autobiografi karena Nehemia terlibat dalam masalah keagamaan daripada kesejahteraan fisik penduduk Yerusalem. Kebangkitan dimulai ketika firman Tuhan diterjemahkan, disiarkan, dan dijelaskan kepada orang-orang awam. Khotbah dari Imam Ezra menyebabkan pertobatan sepenuh hati, penyembahan sepenuh hati, dan tekad yang segar untuk membawa perilaku bangsa Israel sejalan dengan hubungan perjanjian mereka dengan Allah. Renungan harian. Bayangkan jika dari dalam rumah Anda dikumpulkan setiap kitab suci yang dapat Anda temukan, setiap salinan Alkitab, setiap samboyan, atau poster Alkitab yang tergantung di dinding Anda, setiap buku nyanyian atau rekaman Injil, setiap traktat Injil atau biografi Kristen, lalu ditumpuk semuanya di atas meja di ruang tamu. Kemudian ambil sebuah buku korek kopi dan nyalakan. Sambil merenungkan pemikiran yang menyakitkan ini, suatu hari Anda mungkin akan kehilangan kebebasan Anda untuk memiliki firman Tuhan yang ada di sekitar Anda saat ini. Jika itu terjadi, berapa banyak firman Tuhan yang akan Anda simpan di hati Anda? Lihat Mazmur pasal 119 ayat 11. Ketika kitab hukum yang telah lama diabaikan oleh Ezra dibacakan, itu menghasilkan air mata sukacita dan kesedihan. Kebahagiaan atas kembalinya firman Tuhan ke tempat teratas di negara ini, dan kesedihan karena apa yang telah dialami bangsa Israel selama ini. Apakah kehilangan firman Tuhan itu tidak akan pernah terjadi di negara kita? Atau mungkin saja terjadi? Dan dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah yang berharga dalam 5 menit setiap hari untuk berdoa. Kebebasan berkurang saat masyarakat lahiriah berkembang. Pendalaman. Penjelasan dibutuhkan. Nehemia pasal 8 ayat 8. Mengapa bangsa Israel perlu memahami Taurat dengan jelas? Hal ini bukan hanya karena setidaknya satu generasi orang buangan tidak dapat mempraktekkan peraturannya, terutama yang berhubungan dengan bait suci, tetapi juga karena setidaknya satu generasi telah berlalu dan mereka sudah tidak lagi berbicara dalam bahasa Ibrani secara umum. Ezra dan para asistennya menghabiskan banyak waktu mereka untuk menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani ke bahasa Aram, bahasa sehari-hari orang buangan pada saat itu. Bahaya amnesia spiritual. Nehemia pasal 9 ayat 1-38. Nehemia 9 memuat salah satu dari banyak doa besar dalam Alkitab. Bagian ini menekankan pentingnya mengingat sejarah kesetiaan Allah. Kegagalan untuk mempercayai Tuhan di masa sekarang sering dikaitkan dengan kegagalan untuk mengingat kesetiaan di masa lalu. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.